Al-Quran ini dari semua sisi bisa. Ya, Al-Quran ini dari semua sisi bisa. Contoh misalnya ini kita Al-Quran lah. Al-Quran ini ada banyak ada banyak sisi yang bisa kita pelajari. Ya, ada sisi nanti tafsirnya. Ada di tafsir. Ya, tafsir, belajar tafsir Quran. Ya, sisi tafsir. Ada di sisi asbabun nuzul. Saya memang tidak pandai menulis ya, tidak pandai nulis begini. Kemudian ada asbabun nuzul ini apa? Sebab-sebab turun Al-Quran. Ada nanti sisi fikihnya. Fikihnya apa? Al-ahkamus syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, kata para ulama. Fikih itu adalah hukum, ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah, amaliyah, perbuatan. Ya, tentang perbuatan. Jadi amalan-amalan hati tidak dibahas di fikih. Ya, tidak dibahas di fikih. Jadi ilmu tentang amaliyah yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci, itu ilmu fikih. Nanti dari ilmu Al-Quran itu ada ilmu tauhid. Macam-macam, ada ilmu tauhid dan sebagainya. Tapi yang paling utama dalam ilmu Al-Quran ini adalah ada namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Kenapa ilmu tajwid ini yang pertama? Karena ini adalah pintu gerbang kita memasuki semua ilmu Al-Quran ini. Ini pintu gerbang kita. Ibarat gudang besar, ya, ibarat gudang besar. Di sana ada harta benda, di sana ada emas, ada perak, ada uang, ada permata. Tapi kita tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ketemu pintunya. Karena tidak ketemu pintunya, ya tetap tidak akan bisa kita ambil hal itu. Al-Quran juga begini. Al-Quran ini adalah sebuah hal yang sangat besar. Kemudian kita harus masuk ke sana, mempelajari itu, memahami itu, mengambil ilmu-ilmu yang semua macam kelebihan yang ada di dalamnya. Tapi kita tidak bisa masuk secara sempurna. Kenapa? Kita belum masuk di gerbangnya. Kita belum masuk di gerbang. Maka yang pertama adalah tajwid harus dipelajari. Dan panjang sekali. Nanti ada namanya ilmu qiraah, ilmu riwayah, ya, ilmu variasi bacaan Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang lain baca Maliki Yaumiddin, ya. Ada nanti yang lain baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang lain baca Siratal ladzina an'amta alaihimu. Ada yang lagi baca Siratal ladzina an'amta alaihum. Beda lagi itu kan. Kan kita tahunya cuma satu, ya enggak? Harus kita bilang ngawak imam nih. Ada lagi baca Siratal ladzina an'amta alaihim, kahsin kadu. Ada yang lain baca Siratal ladzina an'amta alaihim, batalang diri. Wah, dia tahu imam. Ya, kenapa? Karena kita belum masuk di sini, ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Apa itu ilmu tajwid? Paling kalau disebut ilmu tajwid, aizah harfi, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah. Ini sudah, kalau udah paham kalau ilmu tajwid pasti itulah kisaran-kisaran. Apakah ilmu tajwid hanya itu? Tidak. Ilmu tajwidnya luas sekali lagi, luas. Ya. Kalau masalah ikhfa hakiki, idhar halqi, idgham bi gunnah itu nomor kesekian. Sekali lagi kita katakan itu nomor kesekian. Yang nomor pertama adalah dalam tajwid itu nanti ada namanya ilmu makharijul huruf. Ada nanti namanya ilmu sifatul huruf. Baru ke ilmu ahkamul huruf. Ilmu itu ilmu tajwid. Nah, tajwid itu apa? Tajwid ini baik kita masuk ke sini saja ya. Nanti saya masukkan ke mabadi ilmu tajwid saja. Jadi itu yang mau saya bahas pada pagi hari ini. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam ilmu tajwid. Anggap saja kita sedang akan masuk ke gerbang ini ya.
Nah, yang ini nih kita belum bisa raih nih. Anggap saja kita belum bisa raih ini. Memang Al-Quran itu kaya dengan semua ilmu itu. Tafsirnya bisa kita masuk, asbabun nuzulnya, fikihnya, tauhidnya, qiraahnya, riwayahnya, itu bisa kita masuk, bisa kita pelajari. Tapi nanti ini dulu at-tajwid. Ini ilmu gerbang pertama kita belajar Al-Quran. Bagaimana kita mau belajar tentang fikihnya sementara bacaan kita belum benar? Bagaimana kita menerangkan tentang tafsirnya sementara cara baca kita belum benar? Bagaimana nanti kita belajar asbabun nuzulnya, bacaan masih amburadul, kan begitu? Maka ini yang ilmu yang pertama. Baik, apa itu tajwid? Tajwid itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, ya. Dia bahasa Sasak nih. Bela asal bahasa Sasak. Cupak. Apa nih? Muara putat. Nah, tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwida secara bahasa. Jadi tajwid ini disiplin ilmu, ya. Sudah menjadi disiplin ilmu sama seperti ilmu kimia, matematika, fisika dan sebagainya. Jadi bisa dianalogikan, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diilmiahkan. Jadi ini sudah jadi masuk dalam ilmu. Sudah bisa diperincikan dalam prinsip-prinsip pengembangan ilmu pengetahuan. Tajwid ini. Jadi sudah bisa dibicarakan, bisa dipertanggungjawabkan pembicaraan ini. Sudah banyak yang menulis, begitu. Nah, tajwid ini berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Yang artinya apa? Arti tajwid adalah membaguskan, memperbaiki, ya, membaguskan dan memperbaiki. Itu adalah tajwid. Apa yang diperbaiki? Ya, Al-Quran, tajwidul Quran. Yuk, masa Quran diperbaiki? Quran apakah belum baik? Ya, bukan Qurannya, maksudnya bacaan Quran kita. Qurannya sudah sempurna, 30 juz, tidak boleh dirubah-rubah. Mele robot 31, dia ganggu. Ya, sudah 114 surah, mele peta rombok sekit 140 sekit, wah. 115, wah. Yang rombok sekit ayat. Kalau dek ganggu, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itulah tajwid. Jadi tajwid adalah membaguskan bacaan Al-Quran secara bahasa, secara lughah. Dan secara istilah, wastilahan atau wasyar'an, ilmu tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini bahasa Arabnya. Mun bahasa Indonesianya adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan setiap hak dan mustahaknya. Silahkan dicatat kalau mau, kalau tidak pun tidak masalah. Sekali lagi jangan ulangi, dan kita akan terlalu terkait dengan ini semua. Ya, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Nah, dari sini sudah mulai ada istilah-istilah tertentu yang harus kita pahami. Ada istilahnya makharijul huruf. Tadi sebutan makharijul huruf, betul. Ilmu tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Apa itu makhraj? Makhraj itu isim makan dari kharaja. Apa maksudnya? Itu tempat keluar. Tempat keluar. Artinya apa? Huruf itu punya rumah. Kalau kita analogikan, ya, huruf itu punya rumah. Ya, saya senang sekali menganalogikan huruf itu sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena kalau kita menganalogikan huruf sebagai makhluk hidup, itu kita akan bisa hidup dan berkomunikasi dengan huruf itu. Tapi kalau kita menganalogikan huruf itu sebagai makhluk mati, itu kita tidak bebas mengeksplorasinya. Ya tidak? Nah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ya. Baik, yang pertama, mengenai makharijul huruf sekarang dulu. Belum masuk ke mustahak. Mustahak itu apa nanti belakangan. Sekarang kalau saya tanya, makharijul huruf, oke, makharijul huruf itu terkait dengan huruf hijaiyah. Sekarang saya tanya nih, huruf hijaiyah ada berapa? 8. Nah, ada yang bilang 28. Yang benar yang mana? Tuh, masih antara belum fix kan? Belum fix berarti masih antara. Ada 28. Cara baca bisa jadi 28. Cara baca, oke.
Kalau dilihat dari apa lagi, ada 9?